Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada gimana kabarnya? Sehat semua? Pak, Oke. Udah saya kirim di WA ya, di grup ya, bisa dibuka masing-masing bahannya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum mulai, marilah kita berdoa ya berdasarkan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, ini pada ini ya, puasa semua kan ya? Ada yang enggak? Oke, kita sepakati jam 6 ya, sebelum buka ya. Udah kelihatan rekan-rekan? Kelihatan, Pak. sudah Pak. Sudah, Pak. Baik, sambil kita lihat-lihat ya, hari ini kita akan mempelajari yaitu adalah epistemologi sila-sila Pancasila, kemudian ada struktur makna sila-sila Pancasila, Pancasila sebagai pedoman praktis dalam penyelenggaraan negara, kemudian realisasi isi arti Pancasila dalam tertib hukum Indonesia, hubungan makna Pancasila yang abstrak, umum, universal, umum kolektif, dan khusus konkret. Baik, rekan-rekan semua nanti absennya WA aja di masing-masing karena waktunya adalah sebelum buka puasa kita selesaikan. Jadi nanti Pancasila bisa dibacalah sendiri-sendiri ini karena kewajiban MKDU. Jadi rekan-rekan bisa mengembangkan ya dari berbagai sumber. Tapi buku utama adalah bukunya Filsafat Pancasila, Pandangan Hidup Bangsa Indonesia, karangan Profesor Dr. Kailan MS. Yaitu warnanya adalah apa namanya itu agak kecoklat-coklatan. Baik, sekarang kalau kita perhatikan ya, Pancasila sebagai suatu sistem ya, suatu sistem di sini merupakan ya sistem filsafat yang pada hakikatnya juga merupakan suatu sistem pengetahuan. Jadi selain menjadi sistem filsafat juga menjadi sistem pengetahuan. Nah, udah saya buat selengkapnya di sini. Jadi kalau dalam kehidupan sehari-hari, dan Pancasila itu merupakan pedoman, ya, pedoman atau dasar bagi bangsa Indonesia dalam memandang realitas ya, alam semesta ini. Jadi sebagai manusia, sebagai masyarakat yang hidup dari bangsa dan negara, yaitu terkait makna hidup serta sebagai dari dasar bagi manusia dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam kehidupan, ya, dalam hidup dan kehidupan. Jadi Pancasila dalam pengertian seperti ini yang demikian ya, menjadi suatu sistem cita-cita atau keyakinan-keyakinan, yaitu belief system. Jadi yang telah menyangkut ya, praksis, ya, yang menyangkut adalah praksis. Jadi kalau kita lihat di situ praksis ya menyangkut praksis. Praksis itu atau nilai praksis itu apa? Jadi kalau kita perhatikan pengertian dari nilai ya, nilai praksis, nilai yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari
nilai instrumental ya dalam kehidupan yang lebih nyata. Dengan demikian nilai praksis merupakan pelaksanaan secara nyata dari nilai-nilai dasar dan nilai-nilai instrumental. Ya. Jadi kalau nanti dicari itu kata praksis ya di KBBI yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, atau kalau di sana pasti praktek ya. Tetapi prakteknya itu bidang kehidupan dan kegiatan praktis manusia. Jadi praksis ini bukan salah ketik praktek tapi praksis. Ya, yang tadi saya jelaskan bahwa praksis ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai instrumental dalam kehidupan ya yang lebih nyata ya. Jadi praksis itu ya sama dengan praktek tapi bidangnya kehidupan dan kegiatan praktek ya, prakteknya atau praktisnya manusia. Nah, begitu juga kalau kita lihat ya nanti secara arti dari praksis di KBBI itu ya praktek tapi bidang kehidupan ya dan kegiatan. Nah, karena dijadikan landasan bagi cara hidup manusia atau suatu sistem ya, suatu sistem atau suatu apa namanya itu ya kelompok ya, suatu kelompok masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan. Itu kalau di bukunya Kailan. Tapi tadi sudah saya jelaskan nilai praktis adalah penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai instrumental dalam kehidupan yang lebih nyata. Hal ini berarti filsafat telah menjelma menjadi ideologi. Itu di dalam bukunya Profesor Abdul Ghani. Ya, Abdul Ghani. Nah, sebagai suatu ideologi, maka Pancasila memiliki 3 unsur pokok, yaitu agar dapat ya menarik loyalitas dari pendukungnya. Yang pertama yaitu adalah logos. Ya. Nah, apa itu logos? Rasionalitas atau penalaran. Dan patos yaitu penghayatan ya, dan kehidupan negara setiap hari bersifat dinamis. Ada kata-kata kehidupan negara setiap hari bersifat dinamis ya. Kemudian di situ antisipatif sesuai dengan perkembangan waktu, keadaan serta perubahan zaman. Itu di dalam bukunya Notonegoro. Jadi kalau kita judulnya adalah epistemologis ya, sila-sila Pancasila. Nah, apa yang dimaksud dengan epistemologi ya, epistemologis Pancasila yang dimaksud adalah mencari sumber-sumber pengetahuan dan kebenaran dari Pancasila itu ya. Jadi mencari ya, jadi arti dari epistemologis itu mencari ya sumber-sumber pengetahuan dan kebenaran dari Pancasila ya, yang sumber pengetahuan dan sumber dalam epistemologi. Jadi kalau ada kata epistemologis berarti ada 2 ya, ada 2 aliran. Aliran empirisme dan aliran rasionalisme. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau ada orang tanya apa itu epistemologis, gitu. Jadi dalam teori ilmu pengetahuan, jadi merupakan kajian ya, yang berguna karena membahas aspek kehidupan manusia yang amat dasar, amat fundamental, yaitu ilmu pengetahuan. Jadi epistemologi ini mengkaji secara filosofis tentang asal, struktur, metode, validasi, dan tujuan ilmu pengetahuan. Nah, kira-kira seperti itu.
Nah, berdasarkan pada sifat dan hakikat tersebut, maka landasan sila-sila Pancasila ya, adalah dalam konkretnya atau ada dalam kenyataannya, karena secara nyata berada dan berbeda dengan lainnya. Landasan sila-sila Pancasila yaitu Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil. Adalah ada dalam kenyataannya. Jadi landasan sila-sila Pancasila bukan ada dalam kemungkinan, karena kalau demikian halnya maka dasar filsafat negara Indonesia ya, bersifat tidak pasti dan tidak nyata. Nah, selain landasan-landasan sila-sila Pancasila, ya, bukanlah ada dalam angan-angan belaka yang hanya menampakkan suatu ide ya, yang dirumuskan oleh manusia, dan kalau demikian maka dasar negara Indonesia tidak memiliki kenyataan konkret karena hanya ada dalam angan-angan belaka. Jadi pada hakikatnya landasan sila-sila Pancasila ada di dalam kenyataan objektif. Jadi ada yang dasarnya tadi adalah Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil. Makanya ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Jadi tadi saya jelaskan terkait epistemologi. Jadi epistemologi ini ada persoalan pokok. Ya, persoalan pokok. Apa sih contoh dari epistemologi ini? Ada terdapat 3 persoalan yang mendasar di dalam epistemologi. Yang pertama tentang sumber pengetahuan manusia. Yang pertama. Yang kedua tentang teori kebenaran pengetahuan manusia. Yang ketiga adalah tentang watak pengetahuan manusia. Nah, kalau kita perhatikan dari situ, itu ada di pendapat Titus ya tahun 1986. Jadi ada lalu ini HP siapa? Laptop siapa? Tolong di ini. Ya, yang pertama tadi adalah ya persoalan yang mendasar dalam epistemologis, pertama tentang sumber pengetahuan manusia, kedua tentang teori kebenaran pengetahuan manusia, yang ketiga adalah tentang watak pengetahuan manusia. Nah, contohnya apa epistemologi itu? Jadi merupakan salah satu cabang filsafat yang membahas tentang suatu hakikat, makna, kandungan, sumber, dan proses ilmu. Jadi dapat dikatakan bahwa epistemologi itu berarti pembahasan tentang ilmu pengetahuan. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau ditanya apa itu epistemologi, ya ilmu pengetahuan, membahas tentang ilmu pengetahuan. Itu. Nah, kalau ditanya contohnya apa? Cara kita tahu bahwa itu merupakan suatu termometer ya, dari apa yang kita ketahui, ya, itulah yang kita tangkap. Ya, contoh bahwa benda itu benar-benar termometer, contohnya seperti itu. Ya, itu tadi terkait epistemologi. Ya. Nah, sekarang kalau kita perhatikan ya manusia sebagai pendukung pokok sila-sila Pancasila itu memiliki hal-hal yang mutlak, yaitu atas susunan kodrat yang terdiri atas tubuh, raga, dan jiwa. Jadi manusia itu ada tubuhnya, ada raganya, dan ada jiwanya.
Nah, selain itu manusia memiliki sifat kodrat sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial atau sebagai warga masyarakat atau makhluk sosial. Kira-kira seperti itu. Jadi demikian pula mempunyai kedudukan kodrat sebagai pribadi yang berdiri sendiri dan sebagai makhluk Tuhan. Nah, kita cerna nih. Berdiri sendiri sebagai makhluk Tuhan. Nah, jadi kita manusia diciptakan oleh Tuhan. Nah, hal inilah yang dapat dipahami pada urutan-urutan sila-sila Pancasila. Manusia sebagai makhluk pribadi dan makhluk Tuhan, yaitu pertama tersebut mendasari, pertama mendasari dan menjiwai sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu. Jadi sila ketuhanan yang Maha Esa, ya, sila ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu, sila pertama tersebut mendasari dan menjiwai sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Adapun sila kemanusiaan yang adil dan beradab mendahului sila persatuan Indonesia kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi sila manusia, kemanusiaan yang adil dan beradab, mendasari dan menjiwai sila persatuan Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi ada kata-kata adalah mendasari dan menjiwai. Jadi ketuhanan yang Maha Esa, ya. Oleh karena itu sila pertama ini mendasari dan menjiwai sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, kalau nggak ada manusia, ya itu nggak ada di sana ketuhanan yang Maha Esa. Dengan adanya manusia, maka mengakui adanya ketuhanan yang Maha Esa. Kira-kira seperti itu dari urutan-urutan sila-sila Pancasila. Jadi para founding father kita dalam menyusun, kalau sekarang kita tinggal belajar menikmatin, ya, mengamalkan, ya, membumikan, membuat konkret kehidupan dari dasar negara Pancasila tersebut. Tapi kalau kita perhatikan membuat suatu dasar negara yaitu adalah Pancasila tidak mudah dan tidak gampang. Karena di sini ketuhanan yang Maha Esa tersebut, ya, mendasari dan menjiwai. Ya. Jadi manusia itu benar-benar dasarnya adalah mengakui adanya ketuhanan yang Maha Esa dan dijiwailah oleh manusia oleh sila kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kira-kira perlu waktu untuk memahami. Jadi rekan-rekan nanti membaca pelan-pelan dipahami, oh iya ini sila ketuhanan, ini mendasari menjiwai sila kemanusiaan. Kemanusiaan ya, ini mendasari menjiwai sila persatuan. Jadinya manusia percaya ada Tuhan. Setelah ada manusia kita harus bersatu. Nah, dari Sabang sampai Merauke harus bersatu. Nah, bagi pejabat itu harus adil, ya, adil. Untuk mengurus bangsa ini, untuk mengurus rakyat ini. Jadi ada pesan-pesan, ya, siapapun, ya, yang menjadi penyelenggara negara, maka dia harus di sini adil sosial, ya, yang menjadi wakil, maka muncul di sana adalah permusyawaratan perwakilan. Nah, apa sih maknanya? Yaitu wakil-wakil kita yang ada di Senayan sana, ya. Wakil-wakil kita, ya, makanya muncullah pemilihan langsung. Jadi wakil rakyat itu yang terhormat DPR RI. Jadi nanti memanggil DPR RI kalau rekan-rekan nanti sudah menjadi pejabat atau rapat resmi dengan anggota DPR RI harus didahului yang terhormat. Karena dijamin oleh Undang-Undang Nomor 9 2010 tentang protokoler negara, bahwa DPR RI itu adalah yang terhormat.
Nah, kira-kira seperti itu kalau rapat resmi. Mau itu adiknya rekan-rekan jadi anggota DPR RI atau kakaknya atau siapapun, maka dalam rapat resmi harus yang terhormat. Karena itu mewakili kita. Yang kuasa masyarakat rakyat. Nah, supaya apa? Dia mengawasi tentang penyelenggara negara mempunyai sifat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi bukan kita rakyatnya, ya, tetapi di sini ada kata-kata penyelenggara negara, karena dia harus mempunyai kebijakan, ya, keadilan sosial bagi seluruh ya, rakyat Indonesia. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita perhatikan subjek, ya, subjek pendukung sila-sila Pancasila adalah ya manusia. Nah, manusia, sedangkan manusia memiliki hal-hal yang mutlak. Susunan kodrat manusia yang terdiri tadi ada tubuh, ada jiwa, itu sebagai satu kesatuan. Nah, sifat kodrat makhluk individu, perorangan, dan makhluk sosial sebagai suatu kesatuan, serta kedudukan, ya, kodrat pribadi berdiri sendiri, dan makhluk Tuhan sebagai kesatuan. Maka sendirinya sila-sila Pancasila mengandung hal-hal yang mutlak itu. Nah, kira-kira seperti itu. Ya. Nah, sebagai suatu sistem pengetahuan, maka isi arti sila-sila Pancasila merupakan suatu sistem yang bersifat rasional. Ya. Hal ini mengandung arti secara epistemologis. Isi arti sila-sila Pancasila yang tersusun atas dasar prinsip-prinsip logika. Nah, sebagaimana telah diketahui bahwa isi, ya, umum universal, ya, umum kolektif dan khusus konkret. Oleh karena itu, isi arti sila-sila Pancasila yang umum universal menyangkut tentang esensi, ya, atau inti sari sila-sila Pancasila. Jadi untuk memahami hal tersebut, ya, dalam ilmu bahasa bahwa suatu pernyataan adalah sederetan kata-kata yang mengandung makna. Tuh. Sederetan kata-kata yang mengandung makna. Maka dalam Pancasila terdiri atas sederetan kata-kata yang secara struktural merupakan suatu frase. Yaitu sederetan kata-kata frase itu yang mengandung makna tertentu. Jadi mulai sila pertama sampai sila ke-5, mulai ketuhanan yang Maha Esa sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu sederetan, ya, sederetan kata-kata yang mengandung makna. Nah, kira-kira seperti itu. Selain tadi mendasari dan menjiwai sila di atasnya, sila ke bawahnya, ini ada maknanya sederetan kata-kata tersebut. Untuk memahami makna yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, maka terlebih dahulu perlu dianalisis satu frase sederetan kata-kata pada sila-sila Pancasila tersebut. Nah, deretan kata-kata Pancasila tersebut masing-masing sila berupa suatu frase atau kelompok kata-kata yang terdiri atas unsur, inti frase, keterangan yang diamati pada sila-sila Pancasila. Nah, contoh ketuhanan, jadi keterangannya yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh, ya, rakyat Indonesia. Nah, unsur inti sila pertama adalah ketuhanan. Ya. Jadi unsur sila pertama itu ketuhanan. Ya. Sila kedua adalah kemanusiaan.
sila ketiga adalah persatuan. Nah, sila keempat adalah kerakyatan. Dan sila kelima adalah keadilan. Jadi kalau ditinjau dari segi bentuk kata-kata, maka sila-sila Pancasila tersebut intinya terbentuk dari suatu kata dasar ditambah afik. Ya, gitu. Nah, jadi kalau kita perhatikan ada bentuk dasar Tuhan, ada plus ditambah kesamaan afiknya, ya, menjadi ketuhanan. Jadi kata dasarnya Tuhan ditambah ke sama akhiran an menjadi ketuhanan. Begitu juga manusia ditambah ke sama kemanusiaan. Satu ditambah awalan per sama akhiran an menjadi persatuan. Begitu juga rakyat menjadi kerakyatan. Adil menjadi keadilan. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kata-kata ya, kata-kata yang dapat imbuhan ya atau tambahan afik, tambahan awalan dan akhiran ke dan an secara semantik menyatakan makna abstrak atau hal ya. Jadi ada tambahan ke sama akhiran an itu menyatakan makna abstrak atau hal. Nah, adapun kata yang mendapat imbuhan per sama an itu mengandung makna hal. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ada abstrak ya, dan ada hal. Nah, misalnya kata mahasiswa, ini konkret ya, kemahasiswaan abstrak. Ya. Contoh lagi nih, ada kata jodoh, ya, perjodohan, yaitu hal jodoh. Jadi kata persatuan sebagai contoh, ya, juga bermakna hal yang berhubungan dengan kata, ya, dengan apa ya satu jadi bersifat abstrak. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi berdasarkan suatu analisis morfologi pada kata-kata ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, ya, kerakyatan dan keadilan secara ya semantis berhubungan dengan makna hal yang berkaitan dengan Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil. Nah, selain itu juga semua kata-kata ya mengandung makna abstrak. Jadi inti kata-kata yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, kesemuanya mengandung makna abstrak. Nah, kira-kira seperti itu, ya. Nah, oleh karena itu Pancasila adalah mutlak bagi seluruh bangsa dan negara Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, selain sebagai azas persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia dalam hubungannya dengan bangsa-bangsa lain sebagai ya azas damai dan asas kerjasama. Kira-kira seperti itu. Jadi Pancasila sebagai dasar filsafat ya dan dasar kerohanian negara bukan hanya suatu rumusan atau omong kosong saja. Melainkan isi arti Pancasila secara material perlu dilaksanakan dan diamalkan dalam suatu kehidupan yang nyata pada segala aspek kehidupan penyelenggara negara itu. Ada kata-kata penyelenggara negara. Ya. Nah, kita sebagai rakyat itu membumikan, ya, merealisasikan, ya, mengamalkan Pancasila sesuai dengan kehidupan yang ada di bangsa ini.
mulai dari sila pertama sampai sila kelima. Nah, para penyelenggara negara, mulai dari presiden, PNS, dan seterusnya, itu harus bersifat di situ adalah adil. Ya. Jadi adil dalam membuat kebijakan, adil di dalam melaksanakan kebijakan, agar negara ini makmur. Jadi konsepnya luar biasa, Pancasila. Tapi ya pada dasarnya karena manusia tadi mempunyai akal yang abstrak sehingga banyak penyelewengan. Nah, fungsi dari belajar Pancasila itu agar kita nanti dalam menjalankan negara, dalam menjalankan kehidupan, ya jangan sampai terjadi penyelewengan yang tidak sesuai dengan Pancasila atau sila-sila Pancasila. Jadi di atas telah tadi saya sampaikan sila-sila Pancasila bersifat abstrak, yaitu berkaitan dengan Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil. Nah, adapun makna luas pengertian bersifat umum universal, karena sifatnya yang abstrak, umum universal, maka dengan sendirinya memiliki sifat yang abstrak, umum universal. Ya, maka dengan sendirinya memiliki sifat yang tetap dan tidak berubah. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, dalam kaitannya dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, isi arti Pancasila tersebut sebagai pedoman praktis. Ya, dalam masalah ini, Pancasila harus diamalkan dan dilaksanakan dalam wujud pelaksanaan, yaitu sebagai pedoman praktis bagi penyelenggara negara secara nyata. Maka dalam istilah logika disebut umum kolektif. Disebut umum kolektif karena terbatas pada suatu kelompok ya penjumlahan, yaitu bangsa dan negara Indonesia. Itu dari Profesor Dr. Abdul Ghani, SHMS. Itu 1980. Jadi belum pada lahir. Beliau sudah ngarang buku, udah jadi profesor. Nah, jadi dalam pelaksanaan yang umum kolektif ini dengan sendirinya mengandung unsur-unsur kesamaan, ya umum, namun juga sekaligus mengandung perbedaan-perbedaan yang nyata. Nah, ini pendapat dari Profesor Noto Negoro. Kira-kira seperti itu. Nah, Pancasila ya, sebagai dasar filsafat Republik Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar ya, Negara Republik Indonesia di dalam alinea keempat yang juga berkedudukan sebagai stat fundamental norm, yaitu sebagai pokok kaidah negara yang fundamental sebagai dasar negara, di mana mempunyai isi arti yang abstrak, umum, universal. Jadi, namun sebagai pedoman pelaksanaan negara, maka Pancasila adalah bersifat umum kolektif, artinya untuk kelompok negara Indonesia. Jadi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kenapa saya selalu menyampaikan kalau kita membaca Undang UUD itu jangan langsung UUD, tapi Undang-Undang Dasar. Karena ini sebagai stat fundamental norm, sebagai dasar negara. Nah, memuat nilai-nilai pedoman praktis dan pelaksanaan penyelenggara negara. Nah, kira-kira seperti itu. Sebentar, ada gangguan. Mohon maaf. Oke, jadi saya ulang, ya, saya ulang. Udah ada yang adzan belum?
Halo. Mbak. Di sini sudah ada, Mbak. Ya sudah, yang sudah azan silakan berbuka puasa. Ya. Oke. Ya 5 menit lagi lah ya. Oke, jadi yang sudah azan selamat berbuka puasa. Semoga puasanya, ibadah puasanya menjadi amal ya, dan amal tersebut ibadahnya nanti diterima oleh Allah SWT. Oke, silakan kita lanjut dikit ya. Nah, jadi realisasi yang dirinci ya lebih lanjut pada ayat 2 yang berbunyi negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya. Itu di dalam pasal 29, mohon maaf ya, ini saya salah ketik ya, namanya juga puasa itu kadang-kadang ngetiknya salah. Nah, itu. Jadi sila pertama, pelaksanaan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa ini diwujudkan dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Realisanya rinci di sana ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya. Tuh. Jadi setiap orang, setiap warga negara dijamin oleh negara untuk memeluk agamanya ya masing-masing ya, dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Jadi kalau ada yang masih mempermasalahkan di sini tempat ibadahnya agama-agama lain, ini berarti belum mengamalkan Pancasila ya. Sebetulnya kalau dalam agama Muslim yaitu di sana lakum dinukum waliyadim. Kira-kira seperti itu. Jadi kita tidak usah mengurusi ya tempat ibadahnya agama masing-masing karena dijamin ya, setiap orang dijamin dan seterusnya. Baik agamanya, tempat beribadahnya jamin. Jadi tidak boleh merusak, tidak boleh melarang dan seterusnya. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, adapun ayat 1 yang berbunyi negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Tuh. Luar biasa itu. Negara ini berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kita percaya bahwa setiap warga negara itu dapat memeluk agama sesuai dengan keyakinan masing-masing ya, dengan boleh agamanya ya antara lain boleh Islam, boleh Katolik, ya, Protestan dan seterusnya. Ini aduh salah ngetik ya, Protestan. Nah, jadi abstrak umum dan universal ya kira-kira dituangkan di dalam pasal 29. Itu yang pertama negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dijabarkan, dimaksud di dalam batang tubuh atau pasal-pasal. Nah, oleh karena itu sesuai dengan pelaksanaan pasal 29 Undang-Undang 1045 tersebut harus saling menghormati antara pemeluk agama yang satu dengan yang lainnya. Intinya itu, saling menghormati antara agama satu dan agama lainnya. Nah, demikian pula misalnya pelaksanaan sila keempat Pancasila dapat direalisasikan antara lain rakyat dapat menyalurkan aspirasinya lewat ya. Tuh. Rakyat dapat menyalurkan aspirasinya lewat. Ini hanya sebagai contoh ya. Sebagai contoh aja. Ya.
anggota DPR RI, anggota MPR, ya, yang tadi saya sebutkan di Senayan sana, yang realisasinya dapat berbeda-beda. Misalnya ada rakyat tertentu menyalurkan lewat partai golongan karya, P3, Demokrat, maupun PDI Perjuangan, PKB, serta partai lainnya. Maka dijamin oleh undang-undang bahwa ya setiap kelompok itu dapat mendirikan partai politik. Nah, tapi ada syarat-syaratnya yang diatur dengan undang-undang tersendiri, yaitu undang-undang partai politik. Jadi di dalam Pancasila kemudian dikonkretkan ke dalam pasal-pasal, kemudian dikonkretkan dengan undang-undang khusus. Intinya seperti itu. Itulah menjamin tadi. Jadi dalam realisasi yang demikian, setiap kelompok mempunyai program sendiri-sendiri, pandangan sendiri tentang segala yang berkaitan dengan pelaksanaan negara. Ya, jadi perbedaan-perbedaan itu pasti nampak dan wujud realisasi bersifat umum kolektif. Namun dalam pelaksanaannya yang berbeda-beda ini tercipta suatu unsur kesamaan, ya, yaitu senantiasa terkandung isi arti Pancasila yang abstrak, umum, universal, yang tetap tidak berubah. Boleh berbeda-beda, tapi tujuannya adalah sama. Nah, kira-kira seperti itu. Ya. Oke, yang di absen nanti WA aja, nanti saya masukkan di dalam absen di sini ya, karena kasihan karena waktunya mepet. Itu kira-kira nanti tolong dipelajarin aja, dibaca aja. Ya. Karena sebagian rekan-rekan itu sudah berbuka puasa. Saya sampaikan kemarin ke pihak kampus bagaimana untuk sistem pengajarannya, ya tetap tatap muka offline, tetapi sebelum berbuka puasa kita selesai, kita menghormati juga yang berbuka puasa, kan materi sudah ada. Jadi saya minta rekan-rekan bisa beli buku yang kayak begini ya. Ini yang tadi saya sampaikan, ini Filsafat Pancasila, karangan Profesor Dr. Kailan. Semua terangkum. Yang saya masukkan, yang saya ketik di situ itu hanya garis besarnya aja. Jadi kalau ingin menguasai filsafat Pancasilanya ada di sini. Nah, itu kira-kira ya. Halo? Iya, Pak. Baik semua. Baik. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Nanti di WA Group, ini udah masuk WA Group semua belum ya? Halo? Hampir sudah semua, Pak. Hampir sudah semua ya, coba saya cek. Itu kan sekarang ada 26 yang hadir. Coba saya cek di WA Group ada berapa orang ya. Satu, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, kurang 9, 18, 17, 27. Ya, hampir semua ya. Oke, hampir semua. Jadi seperti biasa, contohnya silakan absen, contohnya Arif TI gitu, Reynal TI atau Ahmad Dedi TI, Rifki Alamsah TI gitu ya, nanti ya. Halo. Iya, Pak. Baik. Kita udahin sampai sekarang karena sudah kita menjelang puasa, kita nyari bukaan puasa dulu. Mohon maaf jika ada kekurangan, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Baik, baik. Terima kasih, Pak. Baik, selamat berbuka puasa ya. Oke. Terima kasih, Pak. Yuk.
Pak. Terima kasih, Pak. Selamat berbuka.